surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini saya ambil dari Roma, kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul perikop persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sama-sama sudah mendapatkannya, mari kita sama-sama membacanya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang pertama dikatakannya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya Bapak Ibu yang kekasih, ibadah kita yang sejati yaitu kita harus mempersembahkan tubuh kita yang kudus. Yang artinya ya, hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan. Bukan hidup kita sudah tercemar, sudah berbuat zina, sudah berbuat kesalahan, berbuat dosa. Kita masih datang di hadirat Tuhan tanpa mengakui segala perbuatan kita, tanpa mengakui segala kesalahan kita. Itu banyak yang dilakukan anak-anak Tuhan yang mengatakan anak-anak Tuhan, tapi hidup mereka tercemar. Dan dikatakan di dalam ayat 1 ya, persembahan yang benar. Dan harus hidup kudus. Bagaimana hidup kudus? Tubuh sujud saja harus kudus, apalagi hati. Ya Bapak Ibu, jadi jangan kita mempermainkan Tuhan. Seperti apa Bapak katakan, mereka mempermainkan kami. Mereka bertobat, mereka ulang. Mereka bertobat, mereka ulang. Itu kan mempermainkan Tuhan. Makanya Tuhan marah ya Bapak Ibu. Dan ayat-ayat selanjutnya dikatakan, dan kita persembahkan tubuh kita yang kudus, dan itulah ibadah kita yang sejati. Ya benar. Ibadah kita yang sejati itulah semuanya harus kudus. Dari hati, hidup kita, tubuh jasmani kita harus kudus. Itu memang ibadah yang sejati. Dan pada ayat yang kedua dinyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Berbuat segala seenak-enaknya, berbuat kesalahan. Apa yang Tuhan tidak kehendaki kita lakukan. Makanya itu dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah, kita harus berubah. Pembaharuan kita harus membaharui kehidupan kita, budi pekerti kita, tata cara kita berbicara. Itu mengeluarkan kata-kata, semuanya kita harus berubah. Bukan dengan kata kasar, bukan dengan kata menyindir, menyakiti hati sama. Itu Tuhan tidak inginkan. Ini yang dikatakan Rasul Paulus ya,
di dalam jemaat Roma pada waktu itu. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Ya, kita bisa membedakan mana yang baik, yang mana benar. Maka tiap kita berdoa, kita selalu meminta. Karuniakan pada kami roh hikmat Bapa. Sehingga kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita tidak minta itu, akhirnya kita hantam kromo saja. Kita tidak tahu mana benar, mana salah. Kita main hantam saja. Akhirnya apa? Fatal bagi kita. Khususnya bagi anak-anak Tuhan ya. Dan pada ayat yang ketiga dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu pikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sini dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, yang artinya banyak manusia terlalu berangan-angan, bercita-cita memikirkan yang tinggi-tinggi sampai melebihi kekuasaan Tuhan. Membuat dirinya seakan-akan dia hebat, seakan-akan dia lebih dari segala-galanya. Bukan Tuhan dimuliakan, tetapi dirinya. Meninggikan kata-kata sombong. Nah ini yang Tuhan tidak suka sombong. Kita harus merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Bukan memegahkan diri kita. Itu kebanyakan dilakukan oleh anak-anak Tuhan ya. Terlebih-lebih di luar sana yang hamba-hamba Tuhan kalau sudah berkhotbah bukan main. Seakan-akan mereka itu dewa. Seakan-akan mereka Tuhan. Ya itu. Makanya dibilang selalu dikatakan mempelai. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak manusia tidak menyadari itu. Sudah menyakiti hati Tuhan kita tidak sadar. Ya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Sehingga jangan kita memikirkan lebih. Kita memikirkan apa yang ada pada kita. Kebutuhan kita itu saja. Yang kita memikir yang muluk-muluk yang tidak masuk di akal. Yaitu yang dikatakan Rasul Paulus pada ayat yang ketiga saat ini. Dan sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iya, kalau kita menguasai diri kita, iman kita, kita bisa tekan apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Yang kita melebihkan, melebihi, akhirnya apa? Kita melebihi mau mencapai apa yang Tuhan punya. Kita mau melebihi dari Tuhan tanpa kita sadari. Terutama ketenaran ya. Kita mau, kita hebat, terkenal di seluruh dunia. Yang harus terkenal adalah Tuhan. Tuhan lebih besar, kita semakin kecil. Ada dalam firman mengatakan itu. Tuhan lebih besar, kita semakin lari semakin kecil. Ya Bapak Ibu, pada ayat yang keempat dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Dalam tubuh kita manusia kan ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kaki, ada tangan. Semua ada lengkap, tetapi berbeda-beda tugasnya ya. Mata beda lain, untuk melihat, hidung lain, tangan lain, telinga lain, kaki lain. Maka di bang satu tubuh tetap berbeda-beda fungsi. Sama dengan kita dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Kita satu roh. Tetapi beda-beda tugas kita yang dikaruniakan pada Tuhan. Kepada Tuhan berikan pada kita anak-anaknya. Kita satu tubuh. Beda-beda fungsi. Begitu dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Satu roh. Tapi kita beda-beda karunia, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita anak-anaknya. Dan pada ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita ya. Kalau kita dikaruniakan bernubuat, ya kita lakukan itu. Karena kalau bernubuat itu membangun jemaat ya, bukan berbahasa roh. Berbahasa roh itu bukan dari Tuhan. Kita bernubuat itu yang lebih mulia. Karena nabi-nabi zaman dulu kan bernubuat. Dia tidak berbahasa roh. Di dalam nabi-nabi dulu di perjanjian lama, perjanjian tidak ada di dalam bahasa roh, tidak ada. Bernubuat. Bahasa roh nanti timbul di akhir zaman ini, sudah masuk di zaman anugerah. Sekarang kita sudah bukan Bapak Ibu, sudah bukan di zaman anugerah. Zaman anugerah sudah tertutup. Kita sekarang di zaman akhir zaman. Zaman Taman Eden, kerjaan 1000 tahun. Jadi jangan bilang kata anugerah itu, mereka di luar sana masih memakai anugerah. Contohnya, mereka masih menunggu Tuhan datang dari awan-awan. Itu anugerah. Mereka masih menunggu itu, masih menunggu Tuhan masuk
dibuka pintu mempelai bilang, dari 25 tahun lalu Tuhan Yesus itu berdiri di muka pintu, tidak masuk-masuk. Kapan masuknya? Artinya, kita tidak pernah memanggil Tuhan masuk dalam hati dan pikiran kita masing-masing untuk menyembah Dia dengan benar, menyembah Dia dengan roh dan kebenaran, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kalau di sini dikatakan, kalau karuniamu bernubuat, lakukanlah itu untuk membangun iman. Bernubuat untuk membangun iman, bukan untuk meruntuhkan iman. Pada ayat 7 dikatakan, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Ya, jika karunia kita untuk melayani, kita melayani. Seperti saat ini, yang terjadi, kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita melayani, itu karunia yang dikaruniakan pada setiap anak-anak Tuhan. Baiklah kita melayani, jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ya, tiap-tiap orang kan karunianya berbeda-beda, talentanya berbeda-beda yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagaimana tubuh, ada mata, ada kaki, ada tangan. Ya, beda juga fungsi. Ya, kita juga dibilang satu roh, tetapi beda-beda tugas yang diberikan kita kepada dari Tuhan. Ya, pada ayat yang terakhir ya dikatakan ya, kalau talentamu mengajar, ya mengajar. Talentamu untuk apanya, mengkonseling orang-orang, ya mengajar, menasihati. Ada, tiap-tiap orang kan ada bagian-bagiannya yang Tuhan berikan. Hanya kebanyakan manusia dia tidak gunakan talentanya itu. Dia kubur dalam-dalam. Itu yang dikatakan ya. Banyak talenta yang dikubur tidak digunakan. Akhirnya apa ya? Kita hamba Tuhan yang jahat. Bukan hamba Tuhan yang sejati. Kita tidak membuka apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kayak kita punya karunia kita untuk bernubuat, kita lakukan, tapi kita tidak lakukan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Rasul Paulus saat ini. Dan ayat yang ke-8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Iya, karunia kita untuk menasihati, kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ya, kalau kita memberi, Bapak Ibu, jangan kita dengan apa ya, tidak tulus. Kita memberi, di belakang kita cerita. Kita sudah memberi, kalau orang itu kita sudah tidak senang, ya kita cerita. Oh, dia dulu saya kan begini, kalau bukan saya begini-begini. Itu jangan diungkit-ungkit masa lalu, masa-masa yang kita sudah berbagi kepada sesama, dan begitu kita sudah berbalik, kita sudah dikuasai oleh iblis, kita mulai ungkit. Jangan ya Bapak Ibu, itu Tuhan tidak kehendaki dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ya, sebagai seorang pemimpin ya, kita dikasih tugas untuk membawa suatu grup atau suatu ya ibadah. Kita harus punya tanggung jawab. Banyak orang-orang begitu, mau menerima, artinya apa? Supaya dia tonjolkan dirinya bahwa dia hebat, menerima jadi seorang pemimpin, tapi dia tidak bisa lakukan. Itu lebih bahaya lagi ya. Disuruh menegur, tidak mau menegur, akhirnya apa? Fatal bagi pemimpin itu. Tuhan menuntut semua pada kita yang diberi tanggung jawab. Begitu juga ya di dalam rumah tangga ya. Ayah dikasih tanggung jawab untuk keluarganya, tapi ayah tidak bertanggung jawab. Itu kan fatal bagi keluarga itu. Begitu dengan ibu, tanggung jawab sebagai seorang ibu bagaimana? Itu banyak. Semua tanggung jawab kita dikaruniakan untuk Tuhan, tapi kebanyakan manusia salah gunakan. Karena apa ya? Terpengaruh dengan apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Kalau kita berdasarkan apa kata Tuhan melalui firman, kita tidak akan melenceng. Kita tidak akan tergoda apapun yang kita diajukan pada kita, rayuan-rayuan dari dunia ini. Kita tidak akan bergeming, Bapak Ibu. Ya. Dan selanjutnya, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya. Apa yang kita lakukan dengan hati tulus dan kemurahan hati, kita melakukan dengan sukacita. Bahkan ada orang ya, nggak usah, Oma kasih contoh saya, memuji. Dia memuji Tuhan tapi mukanya murung. Kentara sekali. Dia memuji Tuhan tapi tidak ada sukacita, tidak kata mempelai, inner beauty-nya tidak keluar. Jadi itu ketahuan bahwa hatinya tidak beres. Hanya ikut-ikutan, mulut mengap-mengap, tapi hati jahat. Itu kentara sekali, di mimik orang itu kentara. Dia tidak suka cita, dia tidak kentara sekali. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan kuasai hati dan pikiran saya Tuhan. Sehingga apa yang saya lakukan, semuanya itu Tuhan menghendaki. Dan kita berbicara, akhirnya kita bicara, muka kita murung. Banyak yang begitu. Oma tidak
tidak mau menutup-nutupi, umat tidak mau. Apa yang kita lihat kita harus tegur. Jangan kita diamkan, karena kalau saya tinggal diam fatal bagi saya. Nyawa saya bisa melayang. Kalau saya sudah menegur, lantas orang itu tidak mau mendengarnya, fatal bagi orang itu ya. Dia harus tanggung. Nah itu makanya kita harus hati-hati. Tidak gampang mengikuti Tuhan Yesus, Bapak Ibu, tidak gampang. Banyak lika-liku yang harus kita hadapi, banyak proses kita harus hadapi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus peka, kita harus kalau sudah ada yang meresahkan bagian, jangan kita menambah-nambah kayak api sudah menyala kita tambah bensin lagi. Jangan. Kita harus diam. Lebih baik kita diam, bukan berarti kita diam kita kalah, tidak. Kita diam, kita angkat hati sama Tuhan berdoa. Pada saat itu juga orang itu berubah. Makanya dibilang berubahlah pembaharuan budimu. Berubahlah. Di sini dikatakan kan harus berubah oleh pembaharuan budimu. Ya itu. Kita harus berubah. Bukan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Karena itu yang Tuhan tidak inginkannya. Ya Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini yang akan memperlengkapi adalah Roh Kudus itu sendiri. Karena kami ini hanya manusia terbatas yang penuh dengan segala kekurangan. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan ibadah kita pada saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari satu pujian terima